Pemirsa, sorotan kami kali ini di Metro Siang salah satunya melihat keputusan DPR yang memutuskan untuk menambah komisi dan badan ini sebagai alat kelengkapan dewan. Ini dibuat untuk mengakomodir penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo. Kita mulai ya. Nah, alat kelengkapan dewan ini pemirsa terdiri dari komisi, badan, dan panitia khusus yang punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau melihat dari undang-undang yang berlaku soal AKD terdiri dari bisa kita tampilkan yang pertama, terdiri dari beberapa AKD, ini adalah pimpinan DPR, kemudian juga BAMUS, ada Badan Legislasi, Badan Anggaran, ini semuanya adalah sekali lagi alat kelengkapan dewan berdasarkan Undang-Undang MD3, pemirsa. Nah, dalam rapat pimpinan dan rapat konsultasi pertama di DPR Senin kemarin, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan ada penambahan alat kelengkapan dewan, yaitu 2 komisi dan 1 badan. Ibu Puan mengatakan seperti ini, pemirsa. Bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau juga mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang. Jadi sudah ditetapkan begitu ya. Sedangkan mitra dari tiap komisi ini akan diumumkan setelah pemerintahan terpilih mengumumkan kementerian terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk komisi yang baru yaitu Komisi 12 dan Komisi 13 akan menyusul sesuai atau menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi penambahannya nanti pemirsa ini ada 2 komisi baru, kemudian bidangnya nanti akan menyusul serta tambahan 1 badan lagi dalam AKD yang disebut namanya adalah Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, tugasnya di DPR nanti badan ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Nanti ketika ada aduan dari masyarakat masuk, kemudian badan yang baru ini, Badan Aspirasi, akan menyampaikan ke komisi-komisi di DPR. Komisi nanti menyesuaikan dengan bidang kerja yang terkait dengan isu yang disampaikan oleh rakyat. Nah, selanjutnya komisi juga nanti akan membawa aspirasi masyarakat dalam rapat kerja dengan kementerian atau juga lembaga terkait. Ini dilakukan untuk menemukan apa solusinya, apa solusi bersama atas permasalahan yang disampaikan. Perubahan yang dilakukan DPR ini juga sekaligus menyelaraskan rencana pemerintah yang akan menambah kementerian. Jumlahnya yang saat ini pemirsa santer beredar bahwa di angka 46 kementerian. Nah, bicara soal kementerian juga Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin juga sudah memanggil sejumlah tokoh untuk membahas kementerian di era kepemimpinannya mendatang. Termasuk juga sejumlah ketua umum partai politik pun turut diundang ke kediamannya di Kertanegara. Di antaranya misalnya tadi sudah terlihat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga Ketua PAN Zulkifli Hasan, lalu ada kemarin hadir Ketua PKB Muhaimin Iskandar, lalu dari Golkar ini ada Bahlil Lahadalia dan masih banyak lagi. Jadi sejumlah tokoh ini membenarkan pertemuan dengan Prabowo ini membahas kabinet menteri di pemerintahan mendatang. Disebutkan oleh Ketum Harian Partai Gerindra, Prabowo sebenarnya hari ini pemirsa juga akan memberikan pembekalan kepada calon menteri kabinetnya yang akan datang nanti. Nah, inilah yang kemudian ditampilkan atau kita juga akan semakin menunggu, semakin menarik untuk disimak. Dari nama-nama berikut ini, nanti akan menjadi menteri apa atau apakah dari yang dipanggil ini sudah resmi menjadi menteri atau masih bisa digodok lagi apa atau juga misalnya apakah sudah fix atau belum akan kami terus tampilkan. Berikut kita simak pernyataan beberapa ketum parpol kemarin. Ya, biar beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Ya, pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak. Besok ada acara pembekalan singkat calon menteri di Hambalang, diagendakan Wapres atau calon Wapres terpilih akan ada di sana. Ya, kembali berkenan dengan penambahan komisi di DPR ini, pemirsa bergabung bersama kami dari luar studio ada Wakil Ketua DPR Saan Mustafa. Kang Saan, selamat siang. Siang, Mas Anggi. Ya, Kang, jadi untuk kelengkapan penambahan komisi, kemudian ada badan baru ini, kapan akan tuntas, Kang? Ya, untuk penetapan ya terkait dengan
alat kelengkapan DPR, apakah itu komisi dan AKD yang lainnya, untuk komposisi itu sudah selesai tadi diputuskan ya di rapat paripurna. Nah, tinggal tinggal diisi aja nanti keanggotaannya oleh masing-masing fraksi. Jadi nanti pimpinan DPR melalui kesekjenan akan mengirim surat untuk meminta fraksi-fraksi untuk mengisi komisi maupun alat kelengkapan DPR yang lainnya. Jadi minggu depan setelah Pak Prabowo mengumumkan kabinet, kita sudah tahu nomor. Kang Saan? Ya, halo. Ya, silakan Kang. Jadi minggu depan diharapkan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPR, komisi maupun badan dan juga pimpinan alat kelengkapan DPR itu sudah bisa selesai. Sehingga setelah itu DPR udah bisa efektif bekerja secara maksimal dengan mitra-mitra terkait yang ada di pemerintahan Pak Prabowo. Oke. Kang, jadi ketika ada penambahan Komisi 12 dan Komisi 13, berarti kita nyebutnya begitu ya. Ini nanti bagaimana supaya tidak overlapping dengan komisi-komisi yang udah ada, Kang? Ya, nanti kan gini, nomenklaturnya kan akan disesuaikan supaya tidak tumpang tindih dengan komisi-komisi yang ada. Jadi nanti misalnya Komisi 12 akan membidangi apa, Komisi 13 akan membidangi apa. Nah, pembidangan terkait dengan komisi-komisi ini nanti akan ditetapkan nanti nomenklaturnya pada saat Presiden sudah mengumumkan kabinetnya. Jadi kalau sekarang kita masih belum, karena kita belum tahu nomenklatur yang akan disampaikan oleh Presiden terpilih yang akan dilantik hari Minggu yang akan datang itu seperti apa. Jadi kita belum bisa memasukkan mitra-mitra kerja di komisi-komisi yang ada. Jadi ini baru lebih kepada internal. Jadi tadi membicarakan terkait dengan komposisi keanggotaan di setiap komisi dan badan. Yang kedua juga tadi nomenklatur di AKD udah disepakati, dan juga ada penambahan badan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Kedua terkait dengan komposisi pimpinan AKD itu yang sudah tadi disepakati di paripurna. Oke, Kang Saan, nanti minggu depan kan tadi ya direncanakan ini sudah selesai begitu ketika nanti kabinetnya sudah diumumkan. Nanti yang tadi dibicarakan di DPR sendiri, nanti Komisi 1 sampai 13 ini akan kocok ulang atau sudah ada dari 11 dan 12 13 ini hanya tambahan saja. Bagaimana Kang prosedurnya? Iya, itu kan sudah diatur semua. Jadi kalau dulu maksimal dari 580 anggota DPR itu terdistribusi kepada 11 komisi. Nah, sekarang itu 580 anggota terdistribusi ke 13 komisi. Maka komisinya itu ada yang berjumlah satu komisi itu 45, ada yang berjumlah 44. Jadi range komisi itu jumlah keanggotaannya 44 sampai 45. Nah, ini jadi kalau dulu kan di atas 50 range-nya. Ada ya 50 sampai 55. Nah, sekarang itu karena jumlah komisinya bertambah, maka jumlah maksimal komisi itu 44 sampai 45. Jadi udah distribusikan kan gitu loh. Oke. Kang, tadi saat pembicaraan di internal sendiri ada masukan apa dari fraksi-fraksi soal penambahan komisi ini, Kang? Secara umum fraksi-fraksi sepakat ya dengan penambahan 13 dari 11 menjadi 13 komisi, ada penambahan badan baru yang namanya Badan Aspirasi Masyarakat, komisi-komisi juga fraksi-fraksi juga mereka sudah bertemu untuk musyawarah mufakat terkait dengan soal komposisi pimpinan AKD. Jadi secara umum dari apa yang sudah tadi diputuskan itu adalah hasil dari musyawarah para pimpinan fraksi
dan juga dengan pimpinan DPR. Jadi sudah tinggal mengisi aja, jadi secara umum itu sudah selesai. Baik, baik. Kang, bicara soal badan baru ini, namanya Badan Aspirasi Masyarakat, begitu ya. Ini ketika usulan ini muncul dan akhirnya sekarang dibentuk, apakah ini menandakan bahwa periode sebelumnya penerimaan aspirasi dari masyarakat itu tidak efektif, sehingga sekarang perlu ada badan baru untuk mengurusinya? Iya, kalau sebelumnya kan lebih kepada diserahin ke komisi misalnya kan, Iya. terus juga ada pengaduan di DPR. Nah sekarang ini biar kita fokus, biar juga legitimasinya semakin kuat, maka Badan Aspirasi Masyarakat ini diharapkan menjadi tempat bagi semua masyarakat dari berbagai latar belakang, apakah terkait nanti undang RUU yang dibahas di DPR, terkait juga dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, masyarakat bisa masuk ke Badan Aspirasi. Nah, Badan Aspirasi nanti bertugas itu menyerap, terus juga menghimpun, menampung, dan menelaah, dan menindaklanjuti semua yang terkait dengan hasil penelaahan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kita tindak lanjuti ke AKD-AKD yang bersangkutan. Jadi menurut saya ini menjadi lebih Fokus ya, legitimate Kang? dan lebih kuat lah kan gitu loh posisinya. Oke, Lebih fokus baik. juga kan. Baik, berarti sekali lagi jadwalnya diperkirakan seminggu besok lah ya, Kang ya? Ini semua AKD berarti sudah ready Ya semua besok kita bekerja. udah selesai semua. Udah AKD udah Baik. terisi semua. Oke, Kang Saan terima kasih atas penjelasannya di Metro Siang, Kang. Sehat Sama-sama selalu. Mas Anggi, makasih ya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.